Mo Salah. Udah cukup. Teruskan. Guys, selamat ketemu lagi, jumpa lagi kita di What with West. Pembahasan sekali ini soal Mohamed Salah yang isunya sekarang tanggal 27 Oktober dia minta gaji 500.000 pound per minggu. Boleh usul nggak thumbnailnya Apa tuh? Ada apa dengan Salah? Ada apa dengan Salah ya kan? Nggak ada salah. Nggak ada yang salah. Nah. Setuju nggak kalian? Dia minta gaji naik dari 200.000 pound per minggu, sekarang mintanya 500, di bawah Ronaldo dikit. Ronaldo di MU 510.000. Ya. 500.000 itu 9,7 miliar per minggu loh. Ya, almost 10 billion rupiah. Menurut lu, Harpa? Gini, gue akan memulai topik ini dengan bertanya ke kita semua. Kita mau nggak kalau digaji itu gaji kita naik? Mau kan? Tiap tahun nunggu kapan gaji naik nih. Naik kan, udah digaji naik. Tapi pantaskah kita meminta gaji naik itu? Nah, jadi ke situ larinya. Okay. Nah sekarang beda orang kerja di kantoran dengan di sepak bola. Sepak bola kalau di kantoran mungkin achievementnya biasanya closingan berapa, kalau targetnya berapa kan gitu kan. Jual. Nah kalau di sepak bola ini ada dua. Teman-teman ya, kita sharing ya. Prestasi di atas lapangan dan secara economical, secara marketing. Maksudnya? Berapa banyak yang dia datangkan uang dengan kehadiran dia di situ dalam hal exposure itu nggak kelihatan, maupun juga yang direct, misalnya dengan kaosnya laku, contohnya, terus orang jadi datang ke situ dan sebagainya. Nah ini yang di Tanah Abang itu nggak? Penjualan kaosnya. Waduh, kalau dihitung tuh gila juga ya. Nah, kalau dihitung itu lebih mungkin $1 juta, $1 juta pound mungkin dia. Tapi ya itu lagi balik. Kalau menurut gue nih Bang ya. Prestasi dia di atas lapangan, gue yakin lu Liverpool dia juga nggak ada yang meragukan seorang Mo Salah. Ya. Sejak dia datang, trofi Liga Champions dikasih, 1 runner up dan dia berperan besar di situ. Ya, penalti di final juga. Kemudian Premier League. Ini yang paling top of the cake-nya. 30 tahun dan ini yang membuat fans Liverpool dibully terus. Nah, tapi memang balik lagi, secara marketing dia mendatangkan value nggak? Itu tentu ada, tapi berapa besar? Pasar Asia, Afrika Utara, dan Afrika, dan kota Liverpool orang jadi tahu semua. Nah, inilah yang menurut gua akan menjadi tugasnya si John W. Henry dengan staffnya. Gampangnya tolong hitung dong, valuasi dia berapa? Sesuai nggak dengan gajinya dia? Kalau kita gaji, dapat nggak? Ya, itu. Hitung-hitungannya masih cuan nggak dengan gaji dia? Tapi kalau naik dari 200.000 pound per minggu jadi 500, menurut lu? Gini, yang pertama adalah ini kan baru asking price, ya kan, belum tentu 500.000. Ini tapi antara pedagang jual beli. Pedagang kan biasa itu kan, ntar nego-nego tipis, akhirnya kayak kita buka harga kan di platform jual beli kan biasanya nego tipis ya kan. Nah ini kita nggak tahu nih nanti jatuhnya di harga damai. Harga damai. Jangan Afgan ya nawarnya gitu kan. Nah, kalau gue bilang ini nggak akan Afgan. Jadi nggak akan mungkin dia tawar si John Henry datang ya 205.000 deh gitu, cuma naik 5.000 enggak. Oh gila loh itu penghinaan kan. Nah, itu satu. Nanti mungkin ketemunya let's say 400 ribuan. Nah, yang kedua, kalau kita ingat Salah ini kan dari 2017 datang nggak pernah naik gaji. Jadi kalau kita mau hitung fair, mungkin harusnya dia tahun 2019 deh. Ya, dia udah naik mungkin 300.000 atas kontribusi dia di lapangan dengan Liga Champions dan Premier League. Harusnya naik gaji. Harusnya naik gaji dikit. Nah, jadi dia seperti ingin mengkompensate beberapa tahun terakhir ini, 4 tahun ini nggak naik gaji dengan minta gaji yang tinggi. Dan yang terakhir usia dia 29. Mungkin ngobrol-ngobrol sama agennya. Bro, paling lama 3 tahun lagi lu, Pik. Selesai. 4 lah, udah langsung minta aja gede gitu. Kalau menurut gua sih begitu. Minta 500 dikasih 4,5 lumayan kan? Ya mati 435. Tapi kalau kalian lihat ya, data-datanya memang 5 besar itu rata-rata dikuasai oleh MU. De Gea, gaji dari ya? Sancho, iya. Gila. Dari Ronaldo, Kevin De Bruyne, oke. Habis itu MU tuh. Sancho tuh yang, nah kalau kayak Sancho kan mungkin kita, menurut gua nggak layak ya dengan gaji segitu saat ini, kita nggak tahu. Ronaldo balik lagi nih, ketika ini bedanya Ronaldo masalah, ketika Ronaldo proporsi Ronaldo itu lebih gede di marketing. Ya saat ini ya, ketika dia datang, dan lu tahu infonya ketika dia datang. Biaya transfernya dia langsung impas dengan jersey-nya dia in like weeks lah gitu. Itu juga agak sedikit kepotong karena lagi apa sih
pabriknya di Vietnam lagi libur atau apalah gitu. Tapi intinya adalah worth it secara keuangan. Secara prestasi di lapangan, nah ini masih challenging. Masih lama dan saat ini masih naik turun. Nah kalau si Salah menurut gue proporsinya lebih besar di lapangan. Prestasi di lapangan nggak diragukan lagi, 60-70% di situ. Nah dia mungkin nggak exposure-nya nggak sebesar Ronaldo. Kalau Ronaldo dari pala. Nah Ronaldo udah berapa tahun duluan kan? Iya, udah dikenal Ronaldo 36 tahun, 36 dibanding 29. Iya. Ya jam terbangnya, marketingnya Ronaldo udah duluan nih. Iya, dan dia lebih exposure lebih gede lah. Iya, gitu. Tapi bukan berarti Salah nggak ada, cuman lebih besar Ronaldo kalau dari aspek marketing gitu. Harusnya diganti nama Moh Benar. Biar nggak banyak salahnya gitu. Nah, mungkin nggak dia bilang tawar 500. Bukan apa-apa, Bos. Sebelah Madrid ngincar juga nih. Nah ini yang menarik kan. Ini biasanya memang kenapa agen pemain itu kebanyakan bukan kebanyakan sih ya, gue juga nggak bisa mengklaim. Tapi banyak dari jurnalis. Ya karena memang mereka berpengalaman, punya akses kemana-mana dan itu berguna ketika mereka jadi agen. Seperti Fabrizio, siapa tuh? Mino Raiola kan juga kalau nggak salah bekas jurnalis. Kenapa? Karena mereka punya akses itu. Jadi wawancara dia ini ada wawancara dia dengan harian AS, nyarian di Madrid, harian berbahasa Spanyol. Wawancara Salah, dia mengatakan boleh juga nih Madrid. Siapa yang tidak mau untuk main untuk Madrid kan? Banyak orang katakan begitu. Madrid ini kayak kalau di basket tuh kayak LA Lakers. Makanya LeBron James pindah ke Lakers karena walaupun dia udah banyak cincinnya, kalau belum main di Lakers belum sah. Nah sekarang Salah ini banyak PR-nya Liverpool untuk jaga Salah. Selain prestasi dia bagus, tapi juga ada hasrat passion orang-orang seluruh pesepak bola untuk main di klub seperti Madrid. Jadi makanya dia minta segitu gede. Atau ada ini pingin mencicip. Gue udah mencicip Serie A bersama Roma, meskipun nggak bersinar. Gue udah mencicip Premier League 2 kali, Chelsea dan Liga Champions juga Liverpool. Gue mau cicip La Liga nih. Dan Madrid. Sekarang kan yang paling topnya Madrid. Barcelona nggak mungkin. Masa lu mau ke Vallecano atau ke Getafe? Cadiz coba. Cadiz. Real Betis. Gajinya pakai daun. Jadi itu sih. Jadi banyak PR. Itu mengapa mungkin agen ini kan juga ngasih harga segitu nggak tanpa pertimbangan. Iya. No wonder gue pernah deketin orang untuk jadi agen pemain. Serius? Bikinnya? Sekarang tanggal 27. Tadi pagi masih di kontak gue sama orang Spanyol. Oh, gitu. Bukan karakter gue sih jadi agen. Udahlah jangan ngomongin. Tapi itu tadi, gak bakal jadi agen. Wawancara dengan harian AS ini kan juga bagian dari grand strategi untuk menaikkan value-nya dia. Nah inilah sebenarnya agen ini kan dilihat dua sisi mata uang. Di satu sisi dia merepresentasikan pemain supaya dia tahu hak-hak dan kewajibannya. Tapi di sisi lain juga kadang-kadang dianggap meribetkan proses negosiasi dengan klub. Gitu. Terakhir, kalau lu manajemen Liverpool dengan permintaan isu ini masih omongan isu ya, gaji 500 itu, lu akan kasih berapa kalau komparasinya dibandingkan De Gea, Jadon Sancho, Ronaldo gitu ya, Kevin De Bruyne yang di atasnya Ronaldo, karena di atasnya salah cuma 200, yang lain itu 300-an, Ronaldo bahkan 510 ribu pound per minggu. Lu akan kasih? Gue akan tawar 225.000. Tapi gue bikin dia jadi di blok mana Tanah Abang? Belum selesai. Tapi gue kasih dia jabatan Raja Egypt Mesir. kasih tahta dan harta. Siapa tahu dia mau. Wanita? Nggak. Kalau itu tanggal. Kan kata orang ada 3. Tahta, harta, wanita. Harpa. Oke. Kita tunggulah ya. Bagaimana manajemen Liverpool mengantisipasi permintaan ini, karena lu melepas Salah repot. Iya, nggak, gue rasa sih bakal deal. Ikon Liverpool sekarang udah salah lah. Bisa dibilang Salah. Oke, guys. Sampai ketemu ya di pembahasan What with West lainnya. Jangan lupa follow, subscribe akunnya Bung Harpa di YouTube. Bung Harpa. Thank you. Bukan Mas Harpa. Sampai ketemu di What with West lainnya. Salam bola. Sukses untuk channel Bung West.